Salam sejahtera dengan saya Yusuf, The Path of Life, Jalan Kehidupan. Ada satu cerita di dalam kitab Injil berkenaan dengan pengampunan, berkenaan apa yang seorang raja lakukan di dalam kerajaannya tentang pengampunan. Sebenarnya ayat ini begitu indah dan begitu penting berbicara pengampunan, tetapi ada hal yang saya pikir kita miss atau kita kehilangan. Di dalam perumpamaan tentang pengampunan dari seorang raja diceritakan ada seorang raja yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu luar biasa. Dan raja ini sangat dikenal dan dikagumi oleh rakyatnya. Dan satu saat si raja ini mendapatkan ada satu keluarga yang datang menghadap kepada raja karena keluarga ini berhutang kepada kerajaan yang jumlahnya sangat besar sekali, yang tidak bisa dilunasi oleh keluarga ini. Dan di depan sang raja, si pria ini dia memohon kepada raja dan dia berkata, "Ya raja, sabarlah. Sebentar lagi saya pasti akan melunasi hutang-hutang kami, hutang-hutangku ini." Dia memohon akan kesabaran kesabaran sang raja ini. Dia berkata kepada raja, "Rajaku, sabarlah, aku pasti akan melunasi hutang-hutangku." Mendengar akan hal ini, raja yang penuh dengan belas kasihan dan cinta kepada rakyatnya, dia memiliki hati belas kasihan. Oke, baiklah, akan orang ini diberikan waktu supaya lewat memberikan kesabaran kepada orang ini untuk melunasi hutangnya, dia bisa mengumpulkan uang dan mengembalikan uang. Orang ini begitu sukacita, gembira dan kembali ke rumahnya karena mendapatkan akan kesabaran daripada sang raja, sehingga dia tidak dihukum dan dia tidak mengalami akan kesusahan. Dan di dalam perjalanan rumah dan tiba di rumah, orang ini mendapatkan tamu yang tidak diundang namun diharapkan, yaitu orang yang berhutang kepada orang yang sudah diberikan kesabaran oleh sang raja. Keluarga kecil yang tidak mampu, yang tidak memiliki kehidupan yang mewah dan berhutang kepada orang yang diberikan kesabaran oleh raja ini untuk dia bisa mengembalikan uang kepada raja, mendapatkan seorang tamu yang mana tamu ini memohon kepada orang kaya ini, memohon kepada dia untuk bisa diberikan waktu dan berkata kepada orang ini, "Sabarlah tuanku, berikanlah waktu kepadaku untuk melunasi hutang-hutangku." Dia berkata kembali seperti orang yang diberikan kesabaran oleh raja ini. Dia berkata dengan kata yang sama, yaitu, "Sabarlah tuanku, berikanlah waktu untuk aku bisa mengembalikan hutangku." Jikalau di kejadian yang pertama kita melihat sang raja tergerak oleh belas kasihan untuk memberikan kesabaran sehingga orang itu bisa kembali ke rumahnya dan boleh mengumpulkan akan uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya. Tetapi ketika orang yang mendapatkan kesabaran dari sang raja mendengar orang yang berhutang kepadanya, dengan kaget, dengan serta merta marah, dia mengamuk dan dia begitu hebatnya marah, berkata kepada orang yang meminjam kepadanya bahwa tidak ada kesabaran, tidak ada waktu lagi yang diberikan kepada engkau. Engkau harus membayar akan hutang-hutangmu. Dengan kemarahan, dengan pembulian, dengan caci maki, orang yang mendapatkan kesabaran ini membalas
akan orang yang berhutang kepadanya dengan penuh kata-kata yang kasar dan kata-kata yang penuh melukai akan orang yang berhutang itu. Lalu didengarlah oleh pengawal sang raja, bagaimana orang yang sudah diberikan kesabaran oleh raja ini, tetapi dia justru tidak memberikan kesabaran bagi orang di bawahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar, membaca akan peristiwa perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam cerita hal mengampuni, bahwa kita diminta untuk mengampuni, tetapi kita juga harus memahami bahwa di dalam peristiwa mengampuni bukan hanya berbicara tentang 7 kali 77 atau jumlahnya berapa atau angkanya berapa, tetapi ada kata yang diungkapkan oleh orang yang berhutang itu. Dia berkata, "Sabarlah." Disinilah hati daripada raja tergerak karena permintaan daripada orang yang berhutang. Seringkali ketika kita belajar untuk mengampuni, kadangkala tingkat kesabaran kita ini bukan seperti tingkat kesabaran yang penuh dengan belas kasihan seperti raja ini. Tetapi kita memiliki perilaku yang seperti orang yang diampuni oleh raja, yang tidak memberikan kesabaran bagi orang lain. Dengan demikian kita memahami bahwa pengampunan membutuhkan kesabaran. Pengampunan membutuhkan waktu. Kesabaran saya dan saudara untuk bisa mengampuni kepada orang lain merupakan hal yang penting. Dan seperti saya ungkapkan, bahwa mengampuni bukan peristiwa yang bisa terjadi mungkin dalam 1 detik, mungkin terjadi 10 detik bagi saudara, mungkin terjadi 1 jam bagi saudara, mungkin terjadi membutuhkan waktu 1 hari, 10 hari, 1 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan bertahun-tahun. Tetapi kesabaran untuk mengampuni orang yang berhutang kepada kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dimulai dari saya dan saudara untuk kita memberikan kesabaran, memberikan akan hati kita untuk bisa menerima, untuk memiliki akan belas kasihan daripada belas kasihan raja itu, dengan tidak mengingat-ingat akan hutang yang sekian banyak, yang begitu besar itu, tetapi penuh dengan belas kasihan. Biarlah kiranya orang yang diberikan belas kasihan itu juga mengenal akan belas kasihan raja. Disinilah kita belajar sebenarnya tentang bagaimana saya dan saudara hidup dengan kesabaran. Hidup di dalam kerajaan Tuhan itu bukan hidup seperti di jalan tol, bukan seperti hidup yang kita ngegas terus, bukan hidup yang sepertinya kita berjalan dan berlari dengan kencang, tetapi kita penuh hidup dalam kesabaran. Artinya saya dan saudara belajar menerima orang lain yang ada di dalam kekurangan yang tidak sama seperti saya dan saudara. Belajar untuk berbelas kasihan, belajar untuk memberikan belas kasihan yang saya dan saudara terima dari Tuhan untuk diberikan juga kepada orang lain. Sabar untuk menanggung di dalam penderitaan, sabar di dalam untuk membayar hutang-hutang yang mana kita mungkin hidup di dalam berhutang kepada orang lain dengan penuh tanggung jawab. Belas kasihan yang raja ini berikan untuk kita berusaha untuk bisa melunasi hutang-hutang yang perlu dikembalikan kepada sang raja. Lewat cerita ini, perumpamaan ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa jalani hidup dengan kesabaran. Pengampunan yang kita berikan merupakan satu bentuk kesabaran dan juga merupakan satu bentuk daripada buah roh yang kita hidupi, yaitu hidup dengan sabar.
merupakan satu anugerah daripada Tuhan jikalau saya dan saudara bisa memperpanjang kesabaran itu di dalam menjalani kehidupan. Mungkin kita punya kesabaran yang sedikit kecil, yang sepertinya kita katakan, saya bukan orang yang sabar, saya bukan orang yang bisa menerima semuanya. Tetapi saya dan saudara belajar bahwa pengampunan membutuhkan kesabaran. Yesus memberikan perumpamaan itu, menjelaskan kepada kita semua bahwa saya dan saudara harus sabar. Kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi di dalam kesabaran kita, menantikan jawaban doa, menantikan pengampunan dari Tuhan, menantikan pengampunan dari orang lain, dan juga mengampuni orang lain, memberikan pengampunan itu kepada orang lain, dan memberikan kesabaran itu bagi orang lain. Seringkali mungkin kita tidak sabar, ayo cepat, cepat, cepat untuk kita meminta orang lain melakukan ini dan itu. Tetapi kita diajar untuk memberikan kesabaran, memberikan waktu, untuk memberikan orang bisa memproses apa yang dialami dalam kehidupan ini, sehingga lewat kesabaran yang kita berikan, dia menyadari ada belas kasihan Tuhan yang diterima dari saya dan saudara kepada orang tersebut. Saya pikir hidup dalam kesabaran adalah hal yang indah di dalam kerajaan Allah, dan hal yang indah juga di dalam pengampunan. Karenanya sabarlah satu dengan yang lainnya, terimalah satu dengan yang lainnya, karena disitulah kerajaan Allah kita nikmati dan hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita.